Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu konsep yang sangat penting di dalam eksistensial humanistik yang ini bisa menjadi salah satu pintu masuk sih, jalan untuk konselor itu masuk ke dalam diri si klien. Ini mungkin agak-agak simbolik, tapi apa sebenarnya ada bagian-bagian di dalam diri manusia itu secara psikologis ini berkaitan dengan faktor ini. Faktor apakah itu? Ya, ini salah satu faktor yang penting, konsep yang penting, pemikiran yang penting tentang manusia dari eksistensial humanistik. Jadi eksistensial humanistik itu eksistensial, lebih ke faktor eksistensialnya ya, saya ngambilnya. Eksistensial itu berarti seseorang itu mengada, bahwa dia ada, bahwa dia hadir, bahwa dia itu eksis. Itu salah satunya kaitannya dengan keberadaan dirinya di dunia ini. Ngomongin apa nih? Ini sebenarnya kaitannya dengan keberadaan manusia di dunia, hakikatnya manusia hadir di dunia, seperti itu. Jadi eksistensial humanistik itu, eksistensialismenya itu munculnya dari sana, bahwa manusia itu ada, bahwa manusia itu eksis. Nah, untuk ada, untuk eksis, maka dia harus ada komplit jiwa, raga, dan akalnya. Jadi kalau ada 3 bagian itu tidak hadir, maka dia tidak ada, dia tidak eksis. Ketika manusia itu tidak ada akalnya, maka dia akan kehilangan eksistensinya. Karena apa? Karena dia tidak memunculkan karakter manusia. Jadi karakter manusia itu muncul karena dia punya akal. Yang akhirnya membedakan manusia itu dari makhluk lain dalam kingdom animalia. Karena kita tidak, walaupun ya kita kan punya daging tulang seperti harimau lah ya, tapi kan perilaku kita tidak seperti harimau gitu. Manusia itu beda, karena manusia itu dengan akalnya dia punya kehendak, dengan akalnya dengan manusia itu punya keinginan, dengan akalnya manusia punya motivasi, dengan akalnya manusia itu menginginkan hari esok lebih baik daripada hari ini, seperti itu. Jadi secara konsep kita tuh berbeda dengan para simpanse, para anggota kingdom animalia yang lainnya. Dan disitulah manusia berbeda. Itu karena manusia harus punya akal. Ketika manusia nggak punya, ada akalnya tapi ada akal, ada jiwanya tapi nggak ada jasadnya, ya susah mau ngeksis. Berarti kita tidak ada. Karena kita untuk ada itu secara maksudnya ada di dunia ya, itu harus secara eksis, itu secara materi kita memang ada. Jadi kalau kita tidak punya unsur materinya dan hanya berpegang pada unsur imaterinya, maka manusia itu tidak sepenuhnya eksis. Karena kalau dia tidak punya materi, dia tidak punya jasad, maka dia tidak bisa doing something, tidak bisa lakukan apapun. Ya mau gimana kan, nggak ada medianya kan, kita mau senyum nggak ada secara fisik untuk tersenyum kayak gitu. Kemudian kalau manusia itu nggak punya jiwa, ini lebih susah lagi. Ada jasadnya, ada akalnya, tapi nggak ada jiwanya. Ya itu yang namanya apa ya, ada wadah tapi nggak ada isinya itu loh. Gitu ya. Yang susah juga mau ngeksis. Jadi untuk manusia eksis itu dia harus hadir secara fisik, secara materi, imateri ya. Imateri, jiwanya ada dan akalnya ada, supaya dia benar-benar menjadi manusia. Jadi untuk menjadi manusia itu harus ada 3 hal tadi. Kalau 3 hal tadi ada satu yang hilang, maka dia tidak bisa menjadi sepenuhnya manusia. Itu. Dan ini kaitannya dengan yang namanya kehidupan manusia. Kehidupan lawannya kematian. Jadi manusia hadir dengan manusia tidak hadir lagi. Jadi manusia hadir di dunia dengan manusia versus manusia meninggalkan dunia. Dan ini menjadi penting dalam eksistensialisme secara umum sebenarnya. Apa arti tentang hakikat keberadaan manusia itu dengan hakikat ketika manusia itu tidak hadir atau meninggal, mati. Seperti itu. Kenapa kaitannya dengan itu? Karena ini kaitannya dengan masa berlakunya manusia hidup. Jadi manusia hidup di dunia, siapapun tahu, bahkan para filsuf kuno pun mereka sudah tahu bahwa manusia tidak selamanya hidup di dunia.
bahwa di dunia itu manusia tidak selamanya hidup, karena ada ada fakta bahwa manusia itu umurnya limited, terbatas, dan ada masanya, bukan expired ya, ada masanya, waktu jatahnya dia untuk hidup itu habis. Kesempatan ini kaitannya dengan kesempatan, bahwa manusia itu ketika dia hidup, selama dia hidup, belum mati, belum meninggal, itu dia punya namanya kesempatan, dan kesempatan itu yang memberikan dia memberikan dia istilahnya modal untuk melakukan sesuatu, bahwa dia punya potensi, dia punya modal, yang modalnya apa? Modal kehidupan, bahwa ketika masih ada kehidupan, maka di situ masih ada namanya kesempatan. Dari sinilah kemudian kenapa faktor kematian, hidup dan mati ini menjadi sesuatu yang penting dalam eksistensialisme secara umum dan pendekatan eksistensial humanistik secara khusus. Karena begini, konsep mati itu tidak selalu ketika nyawa dicabut, hilangnya nyawa, bukan hanya seperti itu, tetapi ketika manusia itu secara kesadarannya tidak penuh, maka dia tidak bisa menjadi eksis. Lalu kalau dia nggak eksis, dia kemana? Nah ini, kalau dia nggak eksis, dia kemana? Kalau dia kesadarannya tidak utuh, dia kemana? Maka yang muncul adalah perilaku mengisolasi diri, merusak dirinya, merusak kesempatannya, yang artinya ketika dia merusak dirinya, dia berarti merusak kesempatannya. Ketika misalnya di masa mudanya, seorang individu itu sebetulnya punya potensi yang bagus, tapi karena dia menggunakan masa mudanya untuk dihabisin main game, maka hidupnya menjadi sesuatu yang habis dengan game yang ternyata dia nggak menghasilkan apapun dari main game itu. Ya udah, akhirnya dia menyia-nyiakan masa muda seperti itu. Jadi munculnya ketika orang itu tidak eksis, maka muncul kecenderungannya adalah adanya insecure, merasa tidak aman dari orang lain dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang tidak real, atau itu hanya perasaan, itu hanya ketakutan yang tidak ketakutan yang ketakutan yang tidak realistis, misalnya pikiran-pikiran yang membuatnya tidak berfungsi secara maksimal, misalnya muncul dari sana, isolasi diri, merasa insecure, menarik diri, merasa tidak berharga. Kenapa? Karena begini, perasaan tidak berharga, perasaan insecure itu perasaan-perasaan negatif yang membuat orang akhirnya menyia-nyiakan kesempatannya, menyia-nyiakan masa mudanya, itu menjadi hilang gitu loh, potensinya tidak berkembang. Itu hanya dia menjadi pribadi yang tidak utuh. Itu karena masalah emosi, masalah dalam kepribadiannya, yang akhirnya menghalangi seseorang, seperti Stan misalnya, menghalangi Stan untuk mempunyai kehidupan yang lebih berkualitas. Seperti misalnya ketika sebelum dia konseling misalnya ya, Stan kan pernah menikah 1 kali dan pernikahannya gagal. Artinya begini, ketika Stan itu dia tidak bisa hidup dengan seutuhnya, maka dia akan menjalani kehidupan itu dengan insecure, dengan harga diri yang rendah, dengan persepsi diri yang negatif, dan akhirnya dia dalam banyak hal dia akan cenderung merasa gagal. Kenapa? Ada di dalam dirinya yang tidak menyatu, ada sesuatu di dalam dirinya yang selalu mengganggu dia dan dia tidak menyelesaikan itu, sehingga akhirnya yang terjadi adalah dia pernikahannya gagal. Nah, kegagalan itu jadi sebetulnya Stan kan berada sebuah potensi di mana dia bisa saja merasa bahagia dengan pernikahannya, tetapi yang terjadi adalah justru karena dia tidak menjadi pribadi yang utuh, dia insecure, maka dia yang dilakukan tindakannya, sikapnya, pemikirannya itu menjadi cenderung sesuatu yang mengancam dia, dan akhirnya mengancam kehidupan pernikahannya menjadi pernikahan yang gagal.
Artinya stand dengan pernikahannya itu sebetulnya punya potensi untuk bahagia, tetapi potensi bahagianya itu menjadi terhapus karena dia merasa insecure, merasa punya persepsi negatif tentang wanita. Dia justru takut sama sebetulnya jauh di dalam lubuk di hatinya itu dia merasa takut kepada istrinya. Nah, itu membimbing dia untuk memunculkan sikap atau perilaku yang kontraproduktif dengan menunjukkan ekspresi rasa kasih sayang dan seterusnya, sehingga perilakunya dalam pernikahan jadi perilaku yang negatif, dan akhirnya dia justru bukannya mendapatkan bahagian dalam pernikahan, dia justru melihat pernikahan itu sebagai sebuah siksaan gitu loh. Siksaan, akhirnya ya gimana mau dia bahagia kalau dalam pernikahan itu dia merasa tersiksa. Dan jadi sangat masuk akal sekali kalau pernikahan itu menjadi gagal. Jadi di sini kita bisa punya perspektif bagaimana pernikahan itu bisa gagal bukan karena faktor apa-apa, tapi justru faktor yang ada di dalam diri orang yang menjalani pernikahan itu. Ketika mereka insecure, mereka punya pikiran yang negatif terhadap pasangannya, mereka punya pikiran negatif terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? Karena pikiran, perasaan, dan hati manusia itu ketika dipenuhi dengan hal yang negatif terhadap dirinya, dia cenderung akan melakukan sikap, perilaku, tindakan yang negatif pula, yang akhirnya itu merugikan hubungan dia dengan orang lain. Relationship-nya dengan orang lain kan tergantung dengan apa yang dia tunjukkan, sikapnya, pikirannya, perilakunya. Kalau itu ternyata negatif, ya orang akan merasa tersakiti kan. Orang nggak suka dengan relationship yang menyakitkan, dan akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri. Itulah bagaimana terjadinya perceraian. Seperti itu. Nah, ini kenapa hubungannya dengan eksistensial humanistik, kenapa kaitannya dengan kematian? Karena begini, ada salah satu momen di mana Stan itu punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya, ya kan? Sebetulnya keinginan dia untuk mengakhiri hidup saja itu sudah menunjukkan betapa matinya dirinya, bahwa dia sudah tidak ingin eksis, bahwa bahwa eksisnya dia itu sudah menjadi bukan sesuatu yang penting, kehidupan dia itu bukan sesuatu yang penting, dan itu menjadi sebuah simbolik sebetulnya. Entah itu mengumpulnya karena rasa bersalah, kemudian perasaan insecure, kumpulan kecemasan yang berkumpul begitu menjadi satu, dan akhirnya itu menjadikan dia mengalami hal-hal lebih neurotik dan lebih kegangguan psikis akhirnya. Karena begini, orang yang punya pikiran untuk mengakhiri hidup itu adalah pikiran yang itu orang yang sudah sangat terganggu sehingga harus diselamatkan, sangat membutuhkan yang namanya bantuan konseling seperti itu. Dan itu jadi perasaan dia yang negatif tadi membawa dia pada titik untuk mengakhiri hidup, di mana sebetulnya secara simbolik dia sebetulnya sudah dalam keadaan mati kayak gitu. Sehingga jadi ketika dia tidak jadi mengakhiri hidupnya, itu sebenarnya dia punya sebuah kesempatan memberi sebuah kesempatan kepada dirinya sendiri untuk menjadi individu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang hidup dengan seutuhnya. Dan konselor bisa menggunakan itu untuk menyadarkan Stan bahwa ada titik di mana dia merasa sangat tidak berharga, kemudian bagaimana konselornya bawa dia pada situasi atau kondisi psikis yang sebaliknya. Dia bisa melihat bahwa hidupnya itu sebetulnya penuh dengan kesempatan, banyak sekali potensi di dalam dirinya yang perlu digali, bahwa di dalam dirinya itu ada hal-hal yang positif yang berguna, bermanfaat bagi orang lain kalau dia mau mengembangkannya. Misalnya kan kayak katanya pelatihnya ya di camp, di perkemahan musim panas atau apa, itu dia coachnya tuh mengatakan kalau dia punya potensi untuk menjadi seorang konselor yang baik. Jadi kalau dia memilih mati, berarti dia memilih untuk potensi itu dihilangkan, dilenyapkan. Jadi kuncupnya itu dipotong biar nggak mekar, misalnya kan nggak punya kesempatan untuk dikembangkan. Jadi ketika dia memilih untuk hidup, itu sebetulnya dia memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih utuh, mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya. Itu akhirnya
ketika dia bermanfaat bagi orang lain, itu akan mendatangkan joy dalam dirinya, bahwa itu akan mengurangi rasa insecure di dalam dirinya, beralih dari suatu kondisi yang negatif menjadi kondisi yang positif. Oke, itu dulu tentang konsep tentang kematian dan insecure atau kecemasan, anxiety-nya Stan. Kita pakai istilahnya Stan supaya lebih mudah untuk memahami konsep ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada yang bingung, silahkan diulang lagi videonya ya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.